Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Suneni Putri Intan kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin menggelar diskusi dan bedah buku kemandirian lokal, perspektif keotonomian masyarakat di Gedung Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni Universitas Hasanuddin. Saat ini sedang berlangsung diskusi dan bedah buku kemandirian lokal, perspektif keotonomian masyarakat di Gedung IPTEX Universitas Hasanuddin pada 30 Oktober 2023. Diskusi dan bedah buku merupakan kegiatan yang digelar oleh Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin, dengan tujuan mendiskusikan dan membedah kembali buku dengan topik kemandirian lokal. Perspektif keotonomian masyarakat yang ditulis oleh Profesor Radi Agani dan Profesor Ahmad Pajanci Amin. Kegiatan ini dibuka oleh MC dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Hasanuddin, serta pembacaan doa. Awal dari rangkaian kegiatan diskusi dan bedah buku kemandirian lokal, yaitu sambutan dari Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, MSc. Sekaligus membuka diskusi dan bedah buku ini, dilanjutkan dengan pemberian cindera mata kepada keluarga Profesor Radi Agani, Profesor Ahmad Pajanci Amin, dan Abdul Majid Salatu. Inti dari rangkaian kegiatan ini yaitu pemaparan diskusi dan bedah buku yang dimoderatori oleh Dr. Agus Salim dan 3 orang pemantik, yakni Profesor Sukri Tamma, Abdul Majid Salatu, dan Profesor Darmawan Salman. Setiap pemantik diundang untuk menempati kursi yang telah disediakan dan diberi waktu 10 menit untuk memaparkan setiap topik yang dibawakan, dilanjutkan dengan testimoni dari peserta. Dalam kegiatan diskusi dan bedah buku ini, moderator dan pemantik diberi plakat sebagai bentuk apresiasi dalam diskusi dan bedah buku ini. Jadi hari ini sebenarnya kita dalam konteks mendiskusikan, membedah kembali 2 buah buku yang dalam konteks topik kemandirian lokal yang kebetulan sekali dibuat oleh 2 pimpinan Universitas Hasanuddin di masanya, Prof. Radi Agani dan Prof. Ahmad Pajanci Amin, yang sangat futuristik, ya, membahas hal-hal new science dan juga era baru. New science dan era baru itu terus bergulir seiring dengan masanya, sehingga buku ini sesungguhnya tidak pernah kadaluarsa. Nah, dalam konteks ini kemudian kita berharap bahwa para mahasiswa, para peneliti juga bisa menjadikan buku ini sebagai acuan di dalam menyusun konstruksi pemikiran dalam kaitannya dengan konteks kemandirian lokal yang sangat dahsyat, ya. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, MSc, menyampaikan bahwa kemandirian lokal bukan hanya tentang lokal, tetapi interkoneksitas, di mana kemandirian lokal dalam konteks kemandirian akan mempengaruhi dan menjadi kunci kekuatan global dalam suatu bentuk interkoneksitas. Ketika desentralisasi dipikirkan, kan kita berharap bahwa pembangunan di level daerah itu bisa betul-betul dekat dengan kondisi masing-masing daerah. Karena itu kemudian otonomi daerah yang diliputi dengan semangat itu mestinya memang memberi ruang yang besar kepada daerah untuk kemudian memberi arah, memberikan variabel-variabel penting terkait dengan pembangunannya. Karena tentu kan karena beragam, tentu cara menyelesaikannya, strategi pembangunan yang dipilih tentu akan beragam. Karena itu kemudian saya kira dalam kaitan dengan ini membuka pemikiran kita bahwa daerah itu harus dilihat sebagai entitas-entitas yang memiliki kekhususan, kondisi objektif dan seterusnya. Sehingga ketika kemudian kita mau mengkerangka itu dalam kebijakan pembangunan lewat otonomi daerah diletakkan dalam kerangka yang bahwa mereka tahu, mereka paham dan mereka punya kondisi-kondisi tertentu yang memang harus dikedepankan agar kemudian proses pembangunan itu menjadi lebih baik. Itu mungkin. Profesor Sukri Tamma menyampaikan harapannya bahwa ini adalah pintu gerbang untuk melihat dengan cara baru, untuk merefleksi dan mengevaluasi kembali yang telah kita lakukan selama ini. Dengan melakukan evaluasi, kita akan melihat hal-hal yang telah kita lakukan yang belum maksimal. Salah satu penyebabnya adalah pemikiran kita yang masih parsial. Akhir sesi dari rangkaian diskusi dan bedah buku kemandirian lokal, perspektif keotonomian masyarakat, yaitu foto bersama.
Dari Gedung IPTEX Universitas Hasanuddin, Andrea Ririn Karina, Taslia Ramadhani, Unhas TV. Seminar Nasional Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat digelar di Gedung LPPM Universitas Hasanuddin pada 30 Oktober kemarin. Kegiatan ini bertemakan pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian SDGs 2030. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Seminar Nasional Riset dan Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan hasil-hasil riset untuk mendukung terwujudnya Sustainable Development Goals serta untuk kebermanfaatan masyarakat yang seluas-luasnya. Sesi diskusi dimoderatori oleh Dr. Andi Faisal, SS, MHO. Kegiatan ini menghadirkan beberapa pembicara, yaitu Profesor Dr. Dwi Aristina Pulubuhu, Profesor Dr. Andes Agus Harjoko, MSc, PhD, Dr. Muhlis Paini, dan Profesor Dr. Irawan Yusuf, PhD. Sesi diskusi antara pemateri dengan para peserta seminar berjalan dengan cukup interaktif. Di penghujung acara, dilakukan sesi foto bersama oleh seluruh pemateri, panitia, dan peserta seminar nasional. Ya, seminar yang diselenggarakan LPPM dalam rangka riset dan pemberdayaan masyarakat saya kira sangat luar biasa hasil diskusi dan paparan para narasumber ya, yang mencoba memadukan dari berbagai perspektif bagaimana hasil penelitian itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam pencapaian 17 tujuan dari SDGs ya. Jadi intinya misalnya bahwa penting keberpihakan ya kepada kepentingan masyarakat dalam program pemberdayaan itu, apakah teknologi, kesehatan, bahkan seperti Pak Dr. Muhlis Paini mencoba melihat warisan budaya yang tidak dalam benda, itu juga sebagai suatu bagian yang harus dipahami lebih meluas oleh masyarakat sehingga bisa menjadi satu pemantik untuk masyarakat tuh lebih kuat, lebih tangguh di dalam mencapai kesejahteraannya, dan pemerintah juga diharapkan lebih menghargai warisan-warisan budaya ini. Atau saya coba melihat bagaimana pemberdayaan kepada masyarakat nelayan dan pesisir itu harus dalam perspektif yang bisa meningkatkan resiliensi mereka terhadap dampak perubahan iklim. Kemudian dari Prof. Irawan lebih kompleks lagi mencoba bagaimana masyarakat tuh perlu dilibatkan engagement dalam setiap program, tetapi dalam pendekatan yang lebih solve the problem. Profesor Dr. Dwi Aristina Pulubuhu melihat bahwa diskusi seminar berlangsung dengan sangat disiplin. Para peserta dan para mahasiswa juga menanggapi dengan sangat dinamis. Profesor Dr. Dwi Aristina Pulubuhu MA juga berharap agar seminar nasional selanjutnya dapat berlangsung dengan lebih baik dengan narasumber yang kompetitif. Sosialisasi program kompetisi Kampus Merdeka PKKM tahun 2024, magang bersertifikasi MSIB 6, dan pertukaran mahasiswa Merdeka PMM 4, Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Hasanuddin 2023. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Ballroom Unhas Hotel and Convention. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menetapkan kebijakan Kampus Merdeka pada tahun 2020. Sebagai bentuk transformasi pendidikan tinggi dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas dan relevansi lulusan program sarjana. Dengan kegiatan sosialisasi program kompetisi Kampus Merdeka tahun 2024, magang bersertifikasi 6 dan pertukaran mahasiswa Merdeka 4 dilaksanakan Senin 30 Oktober 2023 secara luring di Ballroom Unhas Hotel and Convention dan daring via Zoom meeting. Dihadiri para kaprodi tiap Fakultas Universitas Hasanuddin atau yang mewakili. Kegiatan ini disambut oleh Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin MKes PhD SPBMK. Materi pertama penyiapan proposal program kompetisi Kampus Merdeka tahun 2024 oleh Dr. Insinyur Prastawa Budi MSc, dimoderatori oleh Nosakros Arya Esos M.Ikom. Dilanjut dengan materi penyusunan aktivitas berbasis output oleh Profesor Dr. Yusring Sanusi B, SSMAPP Link. Materi selanjutnya pendaftaran dan persiapan program MBKM Flagship dan MBKM Mandiri
dibawakan oleh Makaronu S. Hood MSI PhD, dan materi panduan teknis penggunaan platform digital surat rekomendasi pada program flagship MBKM dibawakan oleh Muhammad Arif Wicaksono ST. Yang pertama terkait dengan program kompetisi Kampus Merdeka ini, Unhas yang berada pada Liga Pertama itu seluruh prodi sudah harus membaca rencana strategis Unhas ke depan, kemudian laporan tahun 2023, mana saja rencana-rencana aktivitas yang belum tercapai untuk dijadikan starting point di dalam menyusun aktivitas yang akan diusulkan oleh setiap prodi. Jadi intinya, prodi pertama menyusun tim task force yang akan menyusun proposal ini. Anggota tim task force ini harus membaca rencana strategis Unhas. Dia membaca laporannya, mana saja yang belum tercapai dan tidak, itu akan menjadi usulan aktivitas dari proposal PKKM ini. Dalam wawancara, Profesor Yusring menjelaskan mengenai langkah praktis yang harus diambil peserta dalam menyusun proposal PKKM. Melalui kegiatan sosialisasi program kompetisi Kampus Merdeka tahun 2024, magang bersertifikasi 6 dan pertukaran mahasiswa Merdeka 4 ini mengingat sasaran yang ingin dicapai melalui transformasi pendidikan tinggi, yaitu pertama meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi, kedua meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi, dan yang ketiga meningkatnya kualitas kurikulum pada pembelajaran yang diukur melalui 8 indikator kinerja utama yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3/M/2021. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Sneni Putri Intan beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.